untuk masalah piping lorong di depan rumah saya itu hujan sebentar sekali tergenang air. Sudah sering saya usulkan di kelurahan, belum pernah terrealisasi. Assalamualaikum. Wih, curi star ke? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini saya akan melaksanakan reses di 3 titik, yaitu di Kecamatan Macinik Sombala, Manuruki, dan 1 di Kecamatan Mariso. Untuk lebih lanjutnya nanti kita langsung lihat saja bagaimana kegiatan ini berlangsung. Dalam perjalanan untuk menuju ke titik reses pertama di Kecamatan Tamalate, Kelurahan Macinik Sombala. Reses ini adalah perintah undang-undang kepada setiap anggota DPR, di mana ini adalah momen kita untuk turun kembali ke dapil masing-masing untuk menyerap atau mendengarkan keluh kesah masyarakat terkait apa-apa saja yang mungkin masih dianggap kurang terkait pelayanan pemerintah Kota Makassar. Apalagi kita mengetahui bersama ya bahwa saat ini kita masih dalam kondisi sulit di tengah-tengah pandemi COVID-19, sehingga pasti akan banyak keluh kesah dari masyarakat dan mungkin dia akan meminta bagaimana mungkin kelanjutan dari pelayanan pemerintah Kota Makassar di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini. Selama COVID-19 ini berlangsung, hampir semua pekerjaan-pekerjaan fisik yang ada di pemerintah Kota Makassar itu direfocusing atau dialokasikan ke tempat lain, sehingga memang kita melihat tidak sedikit juga titik-titik di Makassar itu, mulai dari drainase yang tersumbat, kemudian jalanan yang rusak, kemudian pembangunan infrastruktur lainnya itu terhambat, sehingga di momen seperti ini kami harus turun menjelaskan kepada seluruh masyarakat bahwa memang itu akan tertunda, tetapi ini untuk kebaikan kita bersama. Bagaimana pemerintah kota untuk fokus dulu penanganan COVID-19, mulai dari vaksinasi, kemudian penyebarluasan informasi terkait bagaimana masyarakat Makassar harus disiplin terkait prokes dan lain-lain. Oke, kita sudah sampai di titik reses pertama di Kecamatan Tamalate, Kelurahan Macinik Sombala. Ayo kita masuk ke dalam. Assalamualaikum. Wih, curi star ke? Assalamualaikum. Sudah semua divaksin kah? Banyak warga yang berkeluh kesah, kenapakah semua dana ini dialihkan ke penanganan COVID-19? Jawabannya bahwa kalau kita semua sudah divaksin, kita semua tetap terapkan prokes, insya Allah kita bisa cepat terbebaskan dari virus COVID-19. Amin. Iya, karena kalau kita berlama-lama maka kita akan hidup susah lebih lama lagi. Saya berharap di sini ada diskusi, tanya jawab, atau kita memberikan masukan agar supaya bagaimana saya bisa bekerja lebih baik ke depannya. Mungkin itu dari saya, Kakak King. Mungkin ada sedikit nanti arahan dari Pak Binmas dan Pak Babinsa untuk kebaikan kita bersama. Terima kasih. Untuk situasi kondisi Macinik Sombala saat ini, alhamdulillah dari segi Kamtibmas, saya bersama Pak Babinsa sudah semaksimal mungkin untuk menjaga Kamtibmas di wilayah kami. Dan itu pun mungkin tidak terlepas dari dukungan teman-teman, baik pemerintah setempat, RT RW, tokoh masyarakat maupun tokoh pemuda serta tokoh agama. Kalau ada hal-hal yang sifatnya terkait masalah persoalan keamanan, silakan koordinasikan ke kami, saya selaku Binmas. Namun satu tanda kutip di sini, hal-hal yang sifatnya permasalahan yang masih perlu di tingkat RT RW yang kita selesaikan, silakan adukan dulu ke teman-teman RT RW atau tokoh masyarakat kita, supaya jangan setiap ada persoalan kasus selalu mengarah ke polsek. Kalau ada permasalahan ke polsek, walaupun polseknya dekat, mungkin masih bisa diselesaikan tingkat RT RW, pasti kembali kepada kami. Nah, disinilah saya akan berdayakan semua teman-teman serta warga RT RW. Mungkin itu sedikit tambahan dari saya.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat warga Macini Sombala, inilah waktu yang paling tepat kita tanya jawab sama Pak Dewan. Saya sebagai Babinsa sering jalan ke wilayah masyarakat, banyak masyarakat yang bertanya, Pak, saya kok dong belum pernah dapat bantuan. Nah, ini yang sering kami dengar di lapangan. Jadi kami sebagai Babinsa Binmas tidak bisa menjawab karena bukan wewenang kami untuk memberikan jawaban tersebut. Nah, kesempatan pada hari ini beliau ada, kita bisa tanyakan bagi warga yang belum pernah dapat bantuan. Nah, mungkin itu saja Pak Dewan. Terima kasih banyak. Selamat pagi. Drainase yang memang buntu itu berada di Kelurahan Penambungan dan Lite. Dari dinas kebersihan yang pakai VIR itu mengangkut, kadang kalau warga sudah terlambat kasih keluar sampahnya itu dia sudah tidak mau ambil lagi. Kemudian yang ketiga Kakasek, tapi Pak Dewan di rumah susun itu sampahnya juga itu dan air kadang tidak jalan, sampahnya juga tidak ada yang angkut. Itu sekedar masukan dari saya. Macini Sombala ini punya potensi sumber daya alam yang cukup baik dibandingkan dengan kelurahan-kelurahan lain yang ada di Kota Makassar. Kenapa tidak ada sedikit pengalihan konsentrasi untuk pengolahan sumber daya alam kita di Kelurahan Macini Sombala dalam rangka menjemput pasca pandemi, di mana kita juga akan berbicara pada pengejaran ekonomi kemasyarakatan. Saya berharap lewat anggota DPR Kota Makassar ini dapat menjadi prioritas. Sebelah kita ini ada danau, ada sungai yang ketika dia disentuh dan dikelola secara baik, maka akan melahirkan pundi-pundi kegiatan ekonomi yang insya Allah akan mendapat manfaat banyak juga untuk masyarakat. Alhamdulillah kemarin sudah ada bocoran bahwa Bapak Aryasari Ilham ini insya Allah akan mempelopori Karamba Apung, dan alhamdulillah kami mewakili teman-teman mengucapkan banyak terima kasih dengan inisiatif dan gagasan itu. Yang saya ini usulkan begini Pak, itu masalah piping lorong di depan rumah saya itu hujan sebentar sekali tergenang air. Sudah sering saya usulkan di kelurahan, kebetulan saya ibu RT, belum pernah terrealisasi. Di warga-warga yang belakang RTA itu Pak, sempit lorongnya, jadi hujan sedikit masuk airnya di rumah warga. Iya. Nah, terus yang ketiga masalah penerangan. Banyak lampu yang sudah lampunya Pak ya, sudah mati lampunya begitu. Iya, putus. Yes. Mati. Iya. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Drainase. Ya, makanya di map itu ada saya kasihkan untuk catatan. Saya berharap itu kita catat sedetail mungkin, mulai dari alamatnya, RT-nya RT berapa, RW-nya RW berapa, sehingga saya bisa masukkan dalam laporan reses, karena yang paling diprioritaskan oleh pemerintah kota pada saat mau action dalam pekerjaan itu pasti hasil dari reses anggota DPR, karena kami sebagai perwakilan rakyat yang harus melihat kondisi terkini di lapangan. Sebenarnya kalau sudah ada jam yang ditentukan oleh pihak kelurahan, ya harus tertib tomakit juga tahu apa dong. Jangan kalau kita sudah tentukan jam 8 sampah diangkut, kemudian kita buang jam 9, tidak mungkin itu motor sampah mau kembali lagi ambil khusus untuk sampah, tak saja. Sehingga warga di sini harus bekerja sama yang baik antara kita dengan pihak-pihak kebersihan, karena mereka juga itu manusia biasa Kakak, yang kalau sudah lelah juga tidak mungkin mau kembali hanya untuk mengambil satu sampah saja. Mari kita saling mendukung. Jam berapa yang disepakati untuk kita jadwal penjemputan sampah, kita harus buang di jam segitu. Yang di rusun nanti saya coba cek apakah itu ada pengelolaan sendiri atau itu diserahkan juga ke pihak kelurahan, karena biasanya kalau kayak rusun, perumahan dan lain-lain itu ada petugas kebersihan sendiri, karena biasanya itu dipungut iuran. Kita catat nih Kakak Jamal, nanti saya akan tindak lanjut itu. Terkait pemulihan ekonomi pasca Covid, itu memang kami lagi konsen ke sana, Kanda. Kenapa? Karena ini dalam rangka memulihkan ekonomi warga-warga kita yang terdampak COVID-19 kemarin. Oleh karena itu kami sangat mendukung kegiatan-kegiatan masyarakat Kota Makassar, khususnya untuk UMKM atau pengusaha-pengusaha mandiri. Makanya kami kemarin diskusi dengan teman-teman yang ada di sini bahwa bikin kelompok petani Karamba Apung. Nanti insya Allah saya akan kawal sendiri itu Kakak. Jadi caranya begini, kita buat SK minimal 10 orang kelompok tani ikan. Nanti kemudian kita sodorkan ke Pak Lurah, nanti Pak Lurah buatkan SK-nya. Setelah SK-nya ada, kita serahkan ke saya akan uruskan ke itu baik-baik.
Itu janji saya bagaimana bisa bermanfaat sedikit untuk warga yang ada di sini. Kemudian untuk parkiran warga yang tidak memiliki lahan parkir. Nah ini sebenarnya harus diatur memang baik-baik. Menjadi salah satu PR buat kami untuk bagaimana meminta Pak Wali Kota atau nanti kita akan membuat perda yang diinisiasi oleh DPRD Kota Makassar untuk kita mengatur ini. Bahwa orang yang punya mobil dan belum memiliki lahan parkir itu tidak boleh sebenarnya. Kenapa? Karena jangan kita egois dengan diri tak sendiri. Kita memikirkan diri tak untuk punya mobil, tetapi kita menghalangi akses jalan orang lain. Untuk drainase pengerukan di di wilayah Macini Sombala, tolong kita catatkan maka semua. Kalau untuk pekerjaan pengerukan insya Allah tidak lama gitu. Karena di kecamatan sendiri ada petugas untuk pengerukan drainase. Jadi kalau kita sampaikan itu pasti akan cepat jadi kerja. Kalau lama dikerja kasih tahu Kak, nanti bisa yang eksekusi itu yang bikin lama-lama itu. Jangan lupa nonton channel Ari Asar Ilham, like, komen, dan share, dan subscribe.